Mari kita mohon kekuatan dari Tuhan, kita berdoa. Allah Bapa kami dalam untuk berdoa Bapa kami sebelum doa-doa Salam Maria. Nah, Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Semoga saya menjumpai Anda semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat, tetap semangat, tetap tersenyum dalam menjalani keseharian hidup kita. Kita yang sehat, Tuhan berikan terus kesehatan, dijauhkan dari virus corona khususnya, dan untuk sama saudara dan saudari kita yang sakit, mereka yang terjangkit virus corona ini, dalam nama Tuhan Yesus mereka segera disembuhkan. Kalau saudara dan saudariku seiman, jumpa kembali dengan saya Romo Adi SVD dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, di hari Jumat 25 September 2020. Saudara-saudariku seiman, terima kasih sudah setia mengikuti permenungan harian Embun Sabda ini. Jangan lupa dukung saya terus, subscribe, jangan lupa like-nya. Silakan di-share permenungan Embun Sabda, dan jika Anda berkenan memberikan komentar, silakan. Terima kasih. Saudara-saudariku seiman, hari ini Jumat 25 September, saya ajak kita merenungkan satu pertanyaan reflektif. Siapakah Yesus bagimu? Siapakah Yesus itu bagi kamu? Siapakah Yesus itu bagi Anda? Pertanyaan ini, pertanyaan reflektif ini berangkat dari pertanyaan Yesus sendiri kepada para muridnya ketika dia bertanya, menurut kalian siapakah aku ini? Akan kita dengar dalam Injil hari ini. Saudara dan saudariku, pertanyaan reflektif Tuhan Yesus, menurut kalian siapakah aku ini? Kemudian dijawab oleh Petrus yang mewakili para murid yang lain, mewakili kawan-kawannya yang lain, dengan menjawab, engkau adalah Kristus dari Allah. Saudara dan saudariku seiman, apa yang dijawab oleh Petrus tentunya bukan sekedar jawaban. Jawaban yang diberikan oleh Petrus mengalir dari pengalaman hidupnya, pengalaman hidup mereka dengan Sang Guru, dengan Tuhan Yesus sendiri. Mereka berhasil menjawab, engkau Kristus dari Allah, adalah satu jawaban dari pengalaman mereka. Dan jawaban itu adalah benar. Mereka sadar bahwa mereka hidup berjalan bersama Sang Utusan Allah yang diutus untuk menyelamatkan manusia. Dialah Mesias. Saudara dan saudariku, yang menarik adalah bahwa ketika Petrus yang mewakili kawan-kawan kemudian menjawab dengan sangat pasti, engkau adalah Kristus dari Allah, Yesus kemudian menjelaskan soal penderitaan yang akan dia hadapi, yang bermuara pada kebangkitan. Apa yang mau Yesus sampaikan di sana? Yang mau Yesus sampaikan adalah bahwa ketika para murid dengan begitu bangga mengatakan bahwa dia adalah Kristus, para murid juga harus sadar bahwa jalan yang akan dia tempuh adalah jalan penderitaan. Dan dengan itu, Yesus juga sebenarnya mau mengatakan, apakah kamu siap untuk itu? Untuk melangkah bersama dia dalam jalan penderitaan. Tapi Yesus juga katakan bahwa jalan penderitaan itu akan bermuara pada kebangkitan, berakhir dengan kebangkitan, berakhir dengan kemuliaan. Saudara dan saudariku, kita tahu bahwa kemudian para murid dengan jatuh bangun mereka berhasil menjalani jalan penderitaan dan juga menikmati apa yang dinamakan kemuliaan. Bagaimana dengan saya dan Anda? Siapakah Yesus buat saya dan Anda? Siapakah Yesus itu? Menurut pengalaman kita dengan Dia. Satu hal yang pasti saudara dan saudariku seiman, kita semua akan mempunyai jawaban yang sama seperti Petrus dan kawan-kawan.
Yesus adalah Kristus yang dari Allah. Dia diutus menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, membawa kita kembali pada kesatuan dengan Bapa di surga, membawa kita kembali untuk pantas dan layak disebut sebagai anak-anak Bapa di surga. Terus, saudara dan saudariku, apakah hanya sampai di situ? Jawaban kita, saya kira tidak. Masing-masing dari kita punya pengalaman tentang siapakah Yesus bagi kita masing-masing. Silakan saudara tulis dalam kolom komentar, menurut saudara, menurut saudari, menurut Anda, dari pengalaman Anda berjalan bersama Tuhan Yesus, siapakah Tuhan Yesus itu bagi Anda? Silakan Anda menulisnya di kolom komentar, dan kita saling berbagi tentang siapakah Yesus buat kita masing-masing. Saudara dan saudariku, berjalan bersama Yesus memerlukan kekuatan yang luar biasa, karena kita akan berjalan di jalan salib. Tapi selalu ingat, jalan penderitaan akan bermuara pada kebangkitan, kemuliaan. Tuhan minta kita untuk setia, Tuhan minta kita untuk kuat, teguh dalam perjalanan itu. Oleh karena itu, sekali lagi mari kita berdoa bersama, kita mohon kekuatan dari Tuhan, agar kita mampu mengikuti Dia, terutama ketika kita berjalan bersama Dia dalam jalan salib kehidupan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, terima kasih segala rahmat karunia yang sudah kami terima, terima kasih rahmat panggilan yang sudah kami alami. Bantulah kami untuk terus setia padamu, ya Allah, dalam berjalan bersama putramu di jalan salibnya. Bantulah kami, agar kami boleh hidup sebagai murid-murid putramu yang setia dan berani teguh dan mewartakan karya kasih-Mu di tengah-tengah kami. Tuhan, bantulah kami, tolonglah kami. Amin. Mari kita mohon berkat dari Tuhan, Tuhan sertamu, kita sekalian, semua orang yang kita kasih, kita sayangi. Usaha kita untuk selalu setia dalam menjadi murid-murid Tuhan Yesus, dalam mengenal lebih dalam siapakah Yesus itu bagi kita masing-masing. Dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.